Selamat malam waktu New Jersey, selamat sore waktu California, selamat pagi bagi saudara-saudari sekalian yang ada di Indonesia dan juga yang di Malaysia dan di mana saja yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami pada saat ini untuk acara ibadah kita. Kita bersyukur kesempatan yang indah kembali dapat dikuatkan dan dikoreksi mungkin ya oleh firman Tuhan. Kiranya kita dapat selalu memiliki satu hubungan yang lebih dekat dan lebih dekat dengan Tuhan saat kita mendengarkan firman-Nya, karena firman Tuhan itu tentu saja akan memberikan kekuatan iman, meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Baik saudara sekalian, sebelum kita memulai dengan doa yang akan dibawakan oleh Om Pendeta Rein Kesaulia, kita akan mendengarkan satu lagu pujian terlebih dahulu. Until we give you first place, until we let you begin to fill us with your spirit, renew us from within. Nothing matters, nothing's gained without your holy presence. Our lives are lived in vain. Lord, we want to know you, live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart. Because your heart was broken, because you saw the need, because you gave so freely, because of Calvary. We can now be called your own, complete and creations filled with you alone. Lord, we want to know you, live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart. Lord, we want to know you, live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart.
Lagu yang begitu indah yang telah kita dengarkan bersama dari trio atau kuartet yang telah dibawakan oleh saudara-saudari kita yang saya percaya dari Yunisda di California ya. Kita bersyukur atas lagu-lagu indah, puji-pujian yang telah mereka kirimkan dan dapat kita mengangkat kita semua tentunya untuk mencari Tuhan, untuk menjadikan Tuhan sebagai satu teladan yang utama di dalam kehidupan kita. Baik, saudara sekalian, mari kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Om Pendeta Rein Kesaulia. Ya Tuhan, Bapa yang bersemayam di surga, terpujilah namamu. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu besar bagi masing-masing kami, sehingga kami sudah mendapatkan kesempatan yang indah pada sore hari, pada malam hari, pada pagi hari, sesuai dengan jadwal di tempat masing-masing. Kami telah sedia untuk mendengarkan sabdamu melalui pelajaran sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu mengurapi Pendeta Stephen, dan biarlah pekabaran ini juga akan menjadi bagian kami, hidup di dalam kehidupan kami, nyata di dalam perkataan, perbuatan, dan angan-angan hati kami, supaya apa yang terpantul dari dalam hidup kami itu adalah sifat dan tabiat Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh peralatan yang disediakan, bahkan seluruh kami yang mendengarkan, baik melalui live streaming maupun Zooming. Berkat-berkat ini boleh menjadi bagian kami. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa sudah dengar dan sudah menjawab doa kami, bahkan juga telah mengampuni kami. Terpujilah namamu Tuhan, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan penebus kami. Amin. Terima kasih banyak Om Pendeta Rein yang sudah membawakan doa buka kita. Ya. Baik, mari kita langsung saja saudara-saudara sekalian ke pelajaran yang sangat-sangat menarik yang akan kita pelajari dari pelajaran sekolah sahabat kita yang pada sepanjang minggu ini berjudul Orang Asing di Pintu Gerbangmu. Orang Asing di Pintu Gerbangmu. Ayat intinya terdapat dalam Ulangan 10 ayat 19. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Dan pada malam hari ini ayat inilah yang menjadi bagian atau pelajaran kita. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di Mesir. For you were strangers in Egypt. Ya, kembali ke ayat ini tekankan saat ini dan terus akan kita tekankan ya. Dalam Ulangan 10 ayat 19. Pelajaran sekolah sahabat kita dimulaikan sini ya. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing, foreigner, stranger di tanah Mesir ya. Apa pekabaran yang ditujukan kepada bangsa Israel kuno dalam ayat ini? Dan apa artinya pekabaran ini untuk kita saat ini juga? Beberapa abad sebelumnya Tuhan sudah berkata kepada Abraham, beberapa abad sebelum Musa berkata kepada orang Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Tuhan sudah berbicara kepada Abraham dalam Kejadian 15 ayat 13. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Hal ini, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, hal ini tentu saja benar terjadi dan pada pasal-pasal permulaan dari kitab Keluaran, cerita yang dramatis dari penebusan mereka, Keluaran 15:13 dan keselamatan mereka dalam Keluaran 14 ayat 13 dari Mesir telah dicatat bagi anak cucu menjadi gambaran, menjadi sebuah simbol, sebuah lambang dari apa? Dari penebusan dan keselamatan yang telah diberikan di dalam Yesus Kristus ya. Jadi itulah lambang penebusan ya. Dibentuk kita semua telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan di dalam ayat ini, Tuhan menginginkan mereka untuk mengingat. Jadi ini saya tekankan kata ingat, saya tulis merah-merah. Nanti ada pelajaran yang menarik yang kita akan lihat, di mana kita seringkali lupa siapa kita. Kita lupa siapa apa sesungguhnya kita itu dari mana dan mau kemana kita ya. Dari mana dan mau kemana. Kita lupa. Ya, karena kita hidup dalam keadaan sekarang. Tetapi keadaan sekarang ini selalu berubah, saudara ya. Keadaan sekarang itu berubah. Nanti kita akan lihat ya. Jadi sekali lagi, Tuhan menginginkan mereka dan kita, saudara dan saya,
untuk mengingat di mana mereka pernah dahulunya berada dan apa kondisi mereka sebelumnya, yaitu bahwa mereka dulunya adalah orang asing di tanah orang. Orang asing di tanah orang. Dengan kata lain, ingat ketika Anda pernah berada pada satu kondisi, ingat kondisi sebelumnya. Waktu Anda di Indonesia, waktu yang di Amerika ya, waktu Anda di Indonesia, waktu Anda pertama kali datang di Amerika, bagaimana keadaan Anda? Dan bagaimana sekarang keadaan Anda di Amerika? Dan bagaimana keadaan Anda nantinya dari Amerika? Penting sekali. Jadi jangan hanya pikir yang sekarang, tapi ingat ketika Anda berada pada satu kondisi sebagai orang-orang yang terpinggirkan di masyarakat, diusir, dan bahkan menjadi hamba-hamba, dan hanya bisa hidup karena kemurahan dari mereka yang lebih kuat dari Anda, yang bisa saja melecehkan Anda, dan memang sering terjadi, ya, yang mereka lakukan, ya, melecehkan Anda. Dan walaupun bangsa Israel adalah sebuah bangsa pilihan yang disebut Allah sebagai kerajaan imam-imam dalam Keluaran 19:6, dan walaupun ada beberapa perbedaan antara mereka dan orang-orang asing yang ada di antara mereka secara khusus yang berhubungan dengan pelayanan keagamaan, ketika hal itu tiba pada hak-hak asasi manusia, ya mungkin mereka berbeda dalam segi keagamaan, mereka orang imam-imam, tapi dari segi hak asasi manusia, maka orang asing, janda, anak yatim piatu harus diperlakukan dengan kesetaraan. Tidak ada bedanya dengan kita. Dengan kesetaraan dan keadilan. Yang sama seperti juga yang orang Israel harapkan bagi diri mereka sendiri. Pada saat kita datang atau berada di tanah pengasingan, mungkin dari Manado ke Jakarta, dari Medan ke Jakarta. Bagaimana kira-kira pengharapan Anda yang baru datang? Ya, dan bagaimana setelah kita establish di Jakarta, setelah kita establish di Amerika, bagaimana pandangan kita terhadap orang-orang lain yang baru datang? Anda sudah akan lihat ya kemana arah tambahan pelajaran kita nantinya ya. Baik, mari kita bacalah Matius 7 ayat 12. Bagaimana ayat ini merangkum apa yang Tuhan sedang katakan kepada bangsa Israel kuno tentang bagaimana mereka memperlakukan orang yang lemah yang ada di antara mereka. Matius 7 ayat 12 katakan, segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nasihat kepada Israel tentang bagaimana mereka memperlakukan orang yang terbuang, tentu saja bukanlah norma yang dipraktekkan di dunia kuno. Kenapa di kuno zaman dulu apa? Orang-orang buangan itu pada saat itu bisa diperlakukan dengan tidak lebih baik daripada binatang. Tetapi orang Israel itu umat Tuhan apa? Beda. Ya, beda. Mereka harus memperhatikan yang tidak diperhatikan. Secara hukum, orang-orang bangsa kafir di sekitar tidak memperdulikan, tidak memperhatikan, tidak memperlakukan dengan adil orang-orang pendatang. Tetapi sebaliknya, pelajaran kita katakan apa? Sebaliknya Israel diminta untuk menjadi berbeda. Mereka harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan ya, perbedaan itu akan ditentukan dalam alam yang mereka sembah. Bagaimana mereka menyembah Dia dan dalam keseluruhan kebenaran sistem agama yang Allah telah berikan kepada mereka. Kemudian pelajaran kita sambung. Dengan demikian, ya, jenis perlakuan mereka terhadap orang-orang yang terpinggirkan bisa menjadi sebuah kesaksian yang kuat kepada dunia tentang kemahakuasaan dari Allah mereka dan juga iman mereka, di mana satu sisi merupakan inti dari keseluruhan keberadaan mereka, yaitu untuk menjadi saksi kepada dunia mengenai Allah mereka. Inilah pelajaran kita ya. Inilah pelajaran kita tentang bagaimana kita memperlakukan orang-orang asing di sekitar kita. Di Amerika Serikat saat ini kita akan masuk ke satu hari istimewa di Amerika yang disebut dengan istilah Thanksgiving Day. Ya, hari pengucapan syukur ya. Kenapa disebut sebagai hari pengucapan syukur, the Thanksgiving Day? Karena hari ini adalah saat di mana orang-orang yang pada mulanya para pionir di Amerika Serikat itu keluar dari Eropa, tiba dengan selamat di Amerika Serikat. Lalu apa yang terjadi kemudian? Kemudian mereka mulai memulaikan hidup. Dan apa yang terjadi mula-mula?
pada saat kita tahu, kalau Anda mengikuti sejarah Amerika Serikat, bagaimana orang-orang dari Eropa yang melarikan diri daripada penganiayaan keagamaan atau ingin mencari keadaan yang lebih baik secara ekonomis. Mereka lari ke dunia baru dari dunia lama di Eropa, tiba di Amerika. Pada mulanya mereka itu sangat kelaparan, tetapi Native Amerika, ya, orang-orang asli, penduduk asli, telah membantu mereka pada mulanya pada saat mereka tiba, ya. Kalau Anda lihat sejarah dan film-film, ya, buku-buku sejarah, dan juga sudah difilm-filmkan bagaimana para orang yang tiba mula-mula, the early settler, katakan apa, pada saat mereka tiba, mereka kelaparan dan lain sebagainya, lalu mereka dibantu oleh orang-orang Native American, orang-orang asli. Apa yang orang-orang asli lakukan? Diberikanlah makanan kepada mereka, diberikanlah juga biji-biji jagung untuk ditanam. Orang Eropa tidak pernah sebelumnya mungkin menanam jagung, ya, tetapi itu pertama-tama diperkenalkan oleh orang-orang asli Amerika kalau Anda membaca sejarah. Dan mereka mulai bercocok tanam, mulai dengan menanam jagung tersebut, dan kemudian tumbuh, dan kemudian mereka panen, dan tersambunglah kehidupan mereka. Tetapi coba kita lihat apa yang kemudian terjadi dengan para pendatang Amerika ini mula-mula, ya. Dan sebelum kita tiba kepada hal tersebut, apa yang terjadi sekarang ini, mari kita lihat bahwa pada umumnya, ya, pada saat ini, ya, ada rasa-rasa takut atau prasangka terhadap para pendatang, ya, yang baru. Dan saya melihat ini bukan hanya satu fenomena yang terjadi di Amerika, seperti nanti kita akan pelajari, tetapi satu fenomena yang ada di mana saja. Ada bahkan di Indonesia, terhadap orang-orang di Sulawesi Utara yang mulai merasa, aduh bagaimana ini kalau ada pendatang dari Jawa datang dan lain sebagainya. Atau orang-orang yang ada di Papua mungkin, ya, mulai melihat pendatang yang datang dari Sulawesi Utara, yang datang dari tempat-tempat lain, mulai merasa waduh bagaimana kira-kira, ya. Dan di setiap tempat di mana saja di Indonesia dan di seluruh dunia yang berdosa, kita melihat adanya ketakutan dan prasangka terhadap para pendatang. Istilah modern saat ini itu adalah yang dikenal dengan istilah xenofobia. Ketakutan dan prasangka terhadap pendatang itu adalah xenofobia, ya. Ketakutan terhadap pendatang, orang asing, ya. Bukan seno orang Manado bilang seno, ya, tapi xenofobia itu artinya ketakutan terhadap orang asing. Nah, ini dimulaikan di zaman Alkitab oleh orang-orang di Mesir, raja di Mesir. Apa yang dikatakan dalam Keluaran 1 ayat 7-10. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah raja tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Dan apa yang telah Yusuf lakukan seperti seperti Native American yang mula-mula membantu, demikianlah Yusuf mungkin pada saat kelaparan gitu hebat akan terjadi di Mesir, oleh sebab Tuhan memberikan mimpi kepadanya, maka 7 tahun yang berkelimpahan telah dinyatakan kepada Yusuf melalui mimpi Firaun. Lalu kemudian selamatlah bangsa Mesir, selamatlah juga orang-orang yang kemudian memohon bantuan kepada bangsa Mesir. Tetapi Raja Mesir yang baru tidak lagi mengenal Yusuf, dengan kata tidak memperdulikan lagi. Lalu ayat 9, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Mulai waduh, kita akan kalah kita ini, ya. Kita penduduk asli akan kalah, ya. Lebih besar nantinya para pendatang ini daripada kita. Ayat 10. Marilah kita bertindak dengan bijaksana. Tapi kebijaksanaan Raja Mesir atau Firaun ini wah, dia bunuh semua anak laki-laki atau kerja paksa terlebih dahulu. Jadi kebijaksanaannya itu bukan bijak sini, ya, cuman bagi mereka saja sana itu yang bijak, tapi tidak bagi bangsa Israel, ya. Jadi marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan apa ini prasangka berikutnya? Dan jika terjadi peperangan, ini kan prasangka, ya. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Jadi inilah ketakutan dan prasangka terhadap pendatang, xenofobia. Dan ini kita lihat, ya. Dan kita akan lihat itu terjadi di Amerika Serikat, tapi terjadi juga di mana? Di mana saja. Di mana saja. Entah itu di Indonesia sekalipun. Ya, masalah ekonomis, wah ini para pendatang ini nanti ambil pekerjaan kita yang ada di Manado, ini para pendatang ini. Jadi kita
kesempatan kita untuk bertumbuh itu akan berkurang, ya. Lalu bukan itu saja, nanti pendatang-pendatang ini kalau datang mereka berani dibayar murah. Bagaimana dengan kita penduduk asli? Habislah kita dari segi ekonomi. Lalu apa saja? Nanti pemerintah daerah ini akan mengeluarkan biaya, tapi bayangkan masa biaya dari pemerintah daerah itu hanya untuk pendatang dari daerah lain. Nggak adil kan? Nggak adil. Bagaimana itu? Harusnya digunakan untuk kita. Dan di Amerika juga mungkin welfare. Jadi nanti bantuan-bantuan pemerintah tentang welfare, housing, perumahan itu nanti datang kepada para pendatang. Dan bukan itu saja, bukan hanya masalah ekonomis, masalah masalah kebudayaan. Bahasa kita gimana? Nanti gantinya hilang bahasa kita nih dengan adanya pendatang-pendatang dari Sumatera, dari Manado, orang-orang di Jawa nih, hilang nanti bahasa Betawinya dan lain sebagainya karena bahasa yang bisa hilang. Gimana nanti di Amerika? Nanti orang lebih banyak berbicara dalam bahasa Indonesia atau Spanish atau Tagalog daripada bahasa Inggris, ya. Itulah ya. Jadi bukan itu saja, kebudayaan, kebiasaan kita, way of life. Kalau di Amerika kita biasa untuk bantu sesama, bantu komunitas dan lain sebagainya. Lihat ini pendatang-pendatang, ya. Gantinya mereka belanjakan uang untuk mengembangkan kebudayaan setempat, itu dikirim uangnya ke Indonesia, dikirim uangnya ke Filipina, dikirim uangnya ke Latin Amerika dan lain sebagainya. Nggak ada patriotisme terhadap apa? Terhadap patriotisme terhadap lingkungan kita. Dan bukan itu saja. Nanti limited resources, ya. Limited resources, populasi yang bertambah dari kalangan imigran dan lain sebagainya, dan tidak heran ini menjadi satu hal yang dapat saya katakan tadi, terjadi di mana saja. Jadi tidak heran ada seorang penulis, ya, Erika Lim, bagus sekali dia akan lihat, ya. Dia menulis tentang America for Americans, ya. History of Xenophobia di Amerika Serikat dari sejak semula, ketakutan terhadap para pendatang yang baru datang dari Eropa pada mula-mulanya ini, pendatang-pendatang dari Eropa itu umumnya dari mana? Dari England, ya, dari British, ya, dari Britain, ya, dari England, dari Inggris dengan kata lain, ya. Tapi coba kita lihat apa ketakutan terhadap pendatang? Siapa pendatang pertama di Amerika yang ditakuti oleh orang Amerika mula-mula? Orang Amerika yang baru datang dari Inggris, tiba di Amerika, lalu kemudian mulai membentuk masyarakat Inggris yang ada di Amerika. Siapa yang paling pertama kali mereka takuti? Yang dianggap pendatang yang mereka ingin usir, dengan kata lain, ya. Kalau dari sejarah, kalau Anda lihat sejarahnya, maka pendatang pertama itu ditakuti, misalnya Benjamin Franklin. Ini catatan sejarah yang ditulis oleh Erika Lee. Erika Lee ini adalah seorang profesor dari University of Minnesota, ya. Dia yang menulis buku ini, Erika Lee, America for Americans, dan dia artikel yang ditulis dari Tufts University ini bukan sumber-sumber hanya dari sumber-sumber biasa dari Facebook dan lain, tapi ini adalah hasil-hasil penelitikan yang dibuat oleh Profesor Dr. Erika Lee. Dia katakan orang-orang yang pertama yang ditakuti oleh orang Inggris yang menetap pertama-tama di Amerika di tahun 1750-an itu adalah orang swarthy foreigner. Swarthy foreigner ini yang dianggap berkulit lebih gelap. Jadi orang-orang Inggris ini rupanya lebih putih kulitnya daripada orang pendatang berikutnya yang dianggap berkulit gelap. Nah, pertanyaan, siapa pendatang berikutnya itu yang ditakuti oleh orang-orang Amerika mula-mula ini? Mereka itu tidak lain adalah orang Jerman. Mereka tidak lain adalah orang-orang Jerman. Ya. Jadi ditakuti, orang Inggris bilang, waduh ini orang-orang Jerman yang datang ini, nanti bahasa kita itu hilang, diganti dengan bahasa Jerman. Wah, enggak. Kita harus tolak mereka, kita harus usir mereka. Ya, dan kalau Anda mempelajari sejarah di Amerika, maka setelah orang Jerman kemudian diterima di Amerika, lalu apa yang menjadi masalah yang berikutnya yang ditakuti oleh orang-orang Amerika mula-mula? Yang berikutnya adalah orang-orang dari Irlandia. Orang-orang Irlandia itu yang kalau bisa jangan tinggal sama-sama dengan kita. Mereka itu kotor-kotor itu. Dari Irlandia, mereka lagi kelaparan di Irlandia. Datang ke Amerika, kotor, mereka jorok, bau, dan lain sebagainya. Jangan sama-sama, jangan kita punya rumah yang dekat-dekat dengan mereka. Lalu sesudah orang Irlandia diterima, siapa berikutnya yang kemudian menjadi sasaran? Orang Italia, saudara. Orang Italia, ini dari Eropa, ini bau, nggak suka mandi seperti kita, dan lain sebagainya. Pinggir-pinggirkanlah mereka. Dan kemudian bertambahlah kemudian orang-orang dari tempat-tempat lainnya, ya. Dan sayangnya, yang pertama-tama sudah lebih dahulu tiba, kemudian merasa takut dan berprasangka terhadap yang lainnya yang baru datang.
Jadi yang sudah merasa sudah diterima. Jadi pertama ya, orang Inggris, orang Jerman, kemudian bersatu takut terhadap orang Irlandia. Lalu orang Irlandia diterima. Orang Inggris, orang Jerman, orang Irlandia takut terhadap orang Italia. Orang Italia diterima. Orang Inggris, orang Jerman, orang Irlandia, orang Italia, kemudian takut terhadap pendatang-pendatang yang dari Asia. Dan itu terus-menerus ini menjadi apa ya, lingkaran setan ini atau lingkaran dosa itu apa? Muncul terus, dan ini bahkan kena kepada orang-orang katanya 1-2, tidak semua dari ribuan begitu banyak orang Indonesia ya yang ada di Amerika, mungkin hanya 1 atau 2. Begitu ada 1 atau 2 ini, begitu orang Indonesia yang baru datang, ini hati-hati ini, jangan macam-macam di Amerika. Saya sudah warga negara, kamu kalau nggak ikut begini dan begitu. Saya tahu saudara, ada orang yang saya kenal yang suka ancam-ancam orang-orang yang baru datang, yang belum punya surat, belum punya status keimigrasian di Amerika. Wah, kalau kamu macam-macam, saya laporkan kamu ke imigrasi. Wah, seperti begitu ya, saudara ya. Dan kenapa ini terjadi? Ya, saya selalu ingin bertanya, kenapa? Bahkan di antara kita sendiri kok saling memakan, begitu istilahnya ya. Saling melaporkan orang yang kita anggap baru datang dan lain sebagainya, yang belum established. Ya. Dan inilah dalam sejarahnya memang seperti saya katakan tadi, orang Inggris memiliki ketakutan prasangka terhadap orang Jerman dan kemudian apa? Berturut-turut seterusnya. Kenapa? Karena kita ingin menunjukkan jati diri kita. Jadi orang Jerman yang pertama-tama datang ke Amerika itu, kemudian setelah di-establish sedikit, lalu dia hantam orang Irlandia dan orang apa? Italia. Demikian juga dengan orang-orang yang di Asia. Kita masih banyak orang Asia sekarang sedang ingin menunjukkan jati dirinya. Ini satu buku yang ditulis oleh Cathy Park Hong. Dia membuat bagaimana krisis identitas itu dialami oleh orang-orang Asia yang ada di Amerika. Kenapa? Ya, jadi dia katakan bahwa orang Asia di Amerika ini statusnya itu seperti di purgatori, nggak di surga, nggak di neraka. Ya, itu dia tidak dipercayai oleh orang African American dan tidak diterima oleh orang putih. Jadi masih belum diterima. Jadi seringkali, tidak selamanya, tidak selalu. Jadi tapi pada umumnya orang-orang Asia itu berada dalam status yang belum diterima, seperti orang Jerman yang saat ini sudah diterima sebagai orang asli Amerika ya, yang dulu datang dari Jerman ya, bahkan ada orang keturunan Jerman yang sudah bisa jadi presiden di Amerika ya, dengan kata lain ya. Tapi poinnya adalah kita mungkin belum setara status orang-orang Asia di Amerika itu, belum seperti orang Jerman atau Irlandia atau orang Italia di zaman dahulu. Kita masih di tengah-tengah, belum diterima, dan inilah menyebabkan ya betul ya, misalnya banyak orang-orang putih yang berkulit putih di Amerika itu hanya melihat bahwa orang Asia ini, semua orang Asia yang bukan berkulit putih seperti mereka itu ilegal, semuanya ilegal, kecuali kita sudah bisa menunjukkan, saya punya hijau nih, kartu hijau, kartu green card, atau saya tunjukkan paspor saya, atau saya pakai pakaian dokter atau nurse atau apalah yang oke udah diakui lah sebagai orang Amerika. Jadi bagi orang Amerika dan bagi African American juga, mereka bilang wah ini orang-orang Asia ini artinya ya dijadikan apa, contoh oleh orang Amerika yang putih untuk inilah contoh imigran yang idealnya orang Asia. Jadi akhirnya minoritas lainnya seperti yang berkulit hitam di Amerika tidak terlalu senang dengan kita orang Asia, atau mereka pikir wah kita semua juga imigran tapi mengambil posisi mereka. Jadi itulah sebabnya Cathy Hong dia dalam tulisan dia katakan, saya dengan keadaan kita orang Asia di Amerika, dia katakan, maka dia bicara tentang dirinya sendiri ya, saya dengan panik mengayuh kakiku di bawah air, selalu memberikan kompensasi yang berlebihan untuk menyembunyikan perasaan tidak mampu yang melahapku. Jadi ada banyak kata lain, kita sudah pernah kita sudah mengalami beban sebagai pendatang baru di orang Indonesia atau pendatang baru di Amerika. Kita bersusah payah. Ada sahabat saya orang Filipina ya, dia anti sekali terhadap orang-orang yang baru datang. Dia kata, wah mereka itu nggak benar, itu yang baru datang gini, hanya mengambil uang dari pemerintah dan lain sebagainya. Wah, dan lain sebagainya. Loh, kenapa? Saya bilang, ya saya bersusah payah untuk dapat establish keadaan saya. Jadi dia melihat kompensasinya itu dia bilang, wah dia tolak juga, termasuk orang-orang yang baru datang, orang Filipina, ini sahabat orang Filipina ya. Dan inilah yang terjadi. Kita sering kali kita mencoba ketakutan itu dan lain sebagainya, itu menyebabkan kita tolak ya. Dan pertanyaannya, kenapa ini harus terjadi? Misalnya di Indonesia, sekalipun ini harus terjadi, kita harus dibeda-bedakan dengan siapa yang pemilik
tempat yang ini sesungguhnya siapa pemilik ini saya ini orang asli, ini saya orang asli, Anda ini pendatang. Waduh, kita apa? Kita apa ya? Itu terjadi dalam sejarah Indonesia. Kita memiliki sejarah yang gelap juga ya. Misalnya tahun 1998 ya. Kita tahu bagaimana saudara-saudari kita dari kita sebut dengan tanda kutip keturunan Tionghoa mengalami hal yang sangat tidak seharusnya terjadi kepada mereka. Tetapi mereka menjadi kambing hitam karena ada masalah ekonomi dan lain sebagainya. Menjadi apa? Masalah itu karena apa? Kompensasi dan lain sebagainya. Karena ada kekurangan-kekurangan kita miliki dan lain sebagainya. Ya. Tapi Alkitab, bagaimana kira-kira pandangan Alkitab? Mari kita lihat, mari kita bukan melihat diri kita, bukan saya melihat diri saya sebagai orang Manado, orang Sulawesi Utara atau siapa. Mari kita lihat posisi kita sebagai apa sesungguhnya di mana Tuhan. Walaupun manusia itu apa ya? Manusia itu memiliki perbedaan, membedakan orang lain, dipertanyakan. Orang dunia misalnya, orang dunia saat ini di Amerika mempertanyakan, kok kenapa di Alkitab itu mengajarkan, ini peneliti dunia ya katakan, kenapa orang Kristen, orang-orang yang percaya Alkitab ajarkan untuk menerima imigran. Tapi kenapa orang-orang Kristen evangelical di Amerika itu apa? Tidak mau terima imigran seperti yang apa? Nah, saya tidak mau panjang lebar. Ada satu artikel, bukan artikel, ini ada satu tesis ya, honor thesis dari seorang yang bernama Joy Girgis ya di Eastern Kentucky. Dia coba untuk menjawab. For I was a stranger, karena aku adalah orang asli and you welcome me in. Jadi itu seperti itulah, itu yang Yesus katakan ya. Yesus pada saat hari penghakiman ya, Yesus akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau, enyahlah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena waktu aku orang asing, engkau tidak apa? Ya, engkau tidak terima. Tetapi masuklah kamu yang setiawan. Kenapa? Karena pada saat aku menjadi orang asing, engkau apa? Engkau menerima aku. Ini perkataan Yesus. Tapi kenapa orang-orang evangelicals, orang-orang yang beragama yang kuat, itu tidak memiliki sifat ataupun tidak memiliki tindakan seperti yang Yesus inginkan terjadi. Bahkan orang-orang dunia yang harus ingatkan kita. Orang-orang di dunia yang harus ingatkan kita. Jesus was a refugee. We welcome refugee, itu mereka katakan. Tapi itulah, kita seringkali memiliki ketakutan, prasangka terhadap pendatang seperti orang dunia, seperti Firaun. Kita menjadi seperti Firaun. Kenapa? Karena kita pikir dunia ini adalah tempat di mana kita berada. Saya sudah jadi warga negara Amerika nih. Saya pendeta Rantung atau saya pendeta Rantung. Saya sudah jadi warga negara. Saya sudah penduduk asli ini. Saya sudah menjadi penduduk asli. Jadi kita memiliki satu sikap yang disebut dengan apa yang saya katakan tadi malam. Nativism, policy of protecting the interest. Policy, satu peraturan untuk menjaga interest atau keadaan daripada orang-orang asli, penduduk asli. Dari apa ya, itu yang harus dijaga, harus dipertahankan. Gantinya kita memberikan kesempatan kepada orang-orang yang baru datang kepada kita. Dan orang dunia katakan kepada kita, ingat Yesusmu, ingat Alkitabmu. Bukan begitu. Ya, kita tidak boleh bilang ini tanah Manado, ini tanah Batak, ini tanah Jawa, ini tanah Papua. Nanti kita akan lihat tanah siapa dong pendeta. Nanti kita akan lihat apa yang Alkitab katakan, tanahnya siapa itu ya. Tapi orang dunia berkata kepada kita seperti Erika Lee ini, dia katakan one way, satu jalan untuk overcome the alienation atau pemisahan yang xenofobia telah bawa dalam kehidupan umat manusia adalah to combat the negative stereotypes about immigrants and refugees. Seringkali kita pikir orang-orang baru datang, waduh ini orang-orang pendatang ini berani, mereka dibayar murah, ya berani datang ke tanah kita. Akhirnya mereka ambil pekerjaan kita karena mereka berani untuk dibayar murah dan lain sebagainya. Oh, mereka hanya kirim-kirim uang untuk ke Jawa, kembali kirim-kirim uang untuk ke Manado, gantinya untuk diolah di tanah Papua dan lain sebagainya. Itu seringkali terjadi, saudara ya. Ada stereotypes, negatif stereotypes yang kita sebagai manusia kita semua sudah lakukan. Tapi orang dunia ini, Erika Lee ini katakan apa ya? Marilah kita melihat orang-orang pendatang itu seperti kita. Just like us, umat manusia.
Siapapun kita, pada saat kita ada kesulitan, seperti Naomi, keluarga daripada Naomi, ada kesulitan di tanah Israel, pergilah mereka ke tanah Moab. Ya, mungkin kita datang pertama kali di Amerika, mungkin karena ingin memiliki satu kehidupan yang lebih baik dari di Indonesia. Mari kita berusaha dengan cara yang dapat kita lakukan. Janganlah kita melihat orang yang baru datang, kalau kita pikir, waduh nanti kesempatan kehidupan saya di Amerika itu berkurang dan lain sebagainya. Makanya saya laporkan dia ke imigrasi dan lain sebagainya. Dijauhkanlah kiranya. Dijauhkanlah kiranya sifat-sifat nativisme tersebut, saudara-saudara. Ya, sifat-sifat. Karena kita pernah seperti orang Israel di Mesir. Kita pernah sebagai orang yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Siapapun kita, dimanapun kita berada. Dan kita harus melihat bahwa Allah adalah pemilik. Bukan hanya Sulawesi Utara, bukan hanya Sumatera Utara, bukan hanya Papua, bukan hanya Amerika. Allah lah yang memiliki semuanya. Allah, bukan kita. Mazmur 24 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi, serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 50 ayat 10-12. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara. Dan yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadaku. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Allah pemilik segala sesuatunya. Ya, kalau Allah pemilik segala sesuatunya, loh saya ini apa dong pendeta? Oh, saya ini adalah hanya pengembara. Saya hanyalah pengembara. Kita semua adalah pengembara. Tadinya saya dilahirkan di Kupang. Kemudian kami pindah ke Balikpapan. Kemudian kami ke Jakarta. Kemudian saya juga pernah sempat sekolah di Esela Prodadi ke Jawa Timur. Kemudian kami ke Manado. Kemudian saya ke Filipina. Kemudian saya ke Ethiopia. Kemudian saya ke Amerika. Di mana tempat saya? Ya, pengembara kita semua. Ibrani 11 ayat 9-10-13. Mari kita lihat firman Tuhan ini, saudara. Karena iman Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Tinggal di kemah berpindah-pindah ya. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dibangun oleh Allah. Itu kotanya di mana? Bukan di tanah perjanjian, di surga. Di surga. Ayat 13. Dalam iman mereka semua ini, Abraham, Sarah ya, telah mati. Abraham dan Sarah tidak melihat yang Abraham beli di tanah Kanaan itu hanya kuburan untuk istrinya dan kuburan untuk dirinya. Dia tidak punya tanah di Kanaan, Abraham. Dia tidak punya tanah yang dia bilang, oh ini tanahku. Tidak. Ya. Dan dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanyalah dari jauh melihatnya. Jadi apa yang dijanjikan? Ya, apa yang hanya dilambai-lambaikan dari jauh? Ya, kenapa? Yang dari tujuan utama kita itu bukan menetap menjadi warga negara Indonesia, menetap menjadi warga negara Amerika dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi tujuan kita adalah di surga. Oleh sebab itulah kita semua, mereka, Abraham, Sarah, dan semua umat percaya, mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saya tahu orang tua saya punya rumah di Marco Duta. Saya tahu Om Ren punya rumah di Manado. Ya, sekarang bagaimana rumahnya itu Om Ren? Bagaimana rumahnya Papi Mami di Manado? Ya, di Jakarta dulu kami punya rumah di Cakung di Jakarta. Di mana rumah itu sekarang? Ya, saat ini orang apa Om Ren, Tante Evelyn? Orang apa Pendeta Alex Rantung dan Ibu Neti Rantung? Orang apa? Orang Indonesia, orang Amerika, atau orang apa? Coba kita lihat. Kalau kita masih berpikir saya orang Amerika karena saya sudah punya kartu hijau, karena saya sudah warga negara, dan Anda yang datang kalau macam-macam sama saya lapor ke imigrasi. Anda adalah orang duniawi. Anda bukan orang surgawi. Kalau kita adalah orang surgawi, kita melihat bahwa saya sebagai warga negara Indonesia, saya sebagai warga negara Eropa, Belanda, Jerman, Amerika, itu hanya sementara. Sementara. Coba lihat, Anda dulunya orang apa sih? Anda dulunya orang apa? Dan Anda akan kemana? Dan kalau kita memiliki satu pemahaman seperti ini, maka sifat kita terhadap pendatang, orang Indonesia yang baru datang, atau siapapun datang, itu akan berbeda. Tentu saja ada peraturan-peraturan pemerintah Amerika, seperti ada peraturan pemerintah Indonesia tentang imigran dan lain sebagainya, peraturan pemerintah Filipina tentang imigran, apa status yang dapat diubah dan lain. Itu urusan pemerintah, tapi urusan saya jangan saya menjadi seperti pemerintah. Saya lapor-lapor kiri kanan dan lain sebagainya, atau ancam-ancam, atau memiliki perasaan, warga negara ini hati-hati. Warga negara, kamu masih gelap, statusmu gelap.
Jangan kita memiliki sifat duniawi seperti itu, saudara. Jangan. Alkitab mengajarkan, kasihilah sesama pengembara. Ulangan 10 ayat 19 ayat kita. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Diulangi, ulang terus. Imamat 19:34. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Jangan kita bilang, ini punya kartu hijau, kamu punya kartu hitam. Belum ada kartu hijaunya. Nggak ada perbedaan seperti itu. Semua apa? Orang Israel asli di sini ya. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri. Karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi kita harus mengetahui pertama, Allah pemilik segala sesuatunya. Kedua, kita harus mengasihi sesama pengembara. Dan bagaimana lainnya? Poin terakhir yang akan saya berikan. Marilah kita bukan hanya mengasihi sesama pengembara. Marilah kita menjangkau sesama pengembara. Ini tulisan Roh Nubuat, tulisan Ellen White. Bagus sekali ya. Untuk menyadarkan saudara dan saya. Ya, tentang kesempatan gantinya kita pikir, waduh ini pendatang-pendatang dari Afghanistan nanti, bagaimana nanti jadi Islam dong kita semua ini di Amerika ini. Waduh pendatang Afghanistan nanti mereka ambil semua pekerjaan kita ya. Kita takut berprasangka kepada mereka. Tapi mari kita lihat tulisan pena inspirasi. Dikatakan, jika kita cepat dalam melihat pembukaan pemeliharaan Allah, if we were quick in discerning the opening providences of God, we should be able, kita harus dapat melihat kesempatan yang berlipat ganda untuk menjangkau many foreigners, untuk menjangkau orang-orang asing di Amerika. Kenapa? Ya ini Tuhan katakan, bukan saya katakan, bukan karena Anda jangan pikir, waduh Pendeta Rantung ini mungkin pro partai ini di Amerika. Saya belum voting di Amerika, saudara, bukan. Ada yang katakan, di Amerika kalau yang bebas, ingin bebas terhadap pendatang, Demokrat, yang agak hati-hati, Republikan. Ini saudara, saya tidak sedang berbicara tentang Demokrat, Republikan. Saya ingin berbicara sebagai umat-umat Tuhan dan apa yang dikatakan oleh utusan Tuhan bagi kita. Dikatakan, ya, kedatangan orang-orang asing di Amerika itu sebagai a divinely appointed means. Kedatangan mereka di Amerika itu sebagai sarana yang telah ditetapkan ilahi. Tuhan yang menetapkan. Bukan saudara dan saya. Bukan karena Presiden Demokrat yang ajak mereka semua membanjiri Amerika. Bukan. Statement ini katakan secara spesifik ini adalah apa? Divinely appointed means of rapidly extending the third angel message into all the nations of the earth. Sebagai sarana yang ditetapkan secara ilahi untuk dengan cepat memperluas pekabaran malaikat ketiga ke semua bangsa di bumi. Tuhan dalam pemeliharaannya telah membawa manusia ke pintu kita. God in His providence telah membawa mereka, pendatang-pendatang ini ke pintu kita, ya, ke semua membawa ke pintu kita dan mendorong mereka. Tuhan yang dorong, ya, entrust them, mendorong mereka seolah-olah ke dalam pelukan kita agar mereka dapat mempelajari kebenaran dan memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang tidak dapat kita lakukan dalam mendapatkan terang di hadapan orang-orang dari bahasa lain. Gantinya kita takut, gantinya kita berprasangka. Jangkau mereka. Ya, miliki sebagai satu kesempatan untuk menjangkau tetangga-tetangga kita dari Afghanistan dan dari tempat-tempat lain yang telah datang. Karena inilah yang Tuhan sudah tetapkan untuk menjangkau mereka. Karena ujung-ujungnya kita semua mau kemana, saudara? Mau saya tetap terus di New Jersey, Anda tetap di California, Anda tetap enggak. Ujung-ujungnya kita mungkin suatu saat lari ke gunung-gunung, lari ke tempat lain, nggak tahu pulang ke Indonesia atau kemanalah kita pergi. Dan ujung-ujungnya tujuan kita hanyalah di surga. Bawalah sebanyak-banyaknya orang di surga. Ya. Dan jangan kita memiliki sifat mengkotak-kotakan. Saya di dunia ini kita kotak-kotakan. Ini hanya untuk orang Indonesia Timur, ini untuk orang Indonesia Barat, ini untuk orang Jawa, orang Manado, orang Sumatera dan lain sebagainya. Di surga nggak ada pengkotak-kotakan seperti itu, saudara ya. Tapi marilah kita gantinya merasa takut terhadap pendatang. Firman Tuhan katakan, gunakan ini sebagai satu kesempatan untuk menjangkau mereka. Berapa lama lagi saya mau hidup sebagai orang asli Amerika? Berapa lama lagi, saudara? Ya, berapa lama lagi kita mau hidup? Ya, tujuan kita seperti Abraham bukanlah di dunia ini. Di dunia ini kita hanya pengembara. Tujuan kita yang asli dan sesungguhnya adalah kerajaan surga. Kiranya kita mengetahui dan terus ingat
Dari mana kita berasal? Di mana saat ini kita berada? Karena kalau kita mengetahui di mana saat ini kita berada, maka kita dapat menjangkau orang-orang yang datang dalam lingkungan kita. Tapi poin terakhir adalah kemana kita akan pergi. Kiranya ketiga hal ini kita akan selalu ingat. Dengan demikian, kita bukan menjadi Tuhan di tanah Amerika, tapi kita menjadi apa? Sebagai penata layan Tuhan untuk menjangkau sesama pengembara di dalam dunia ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, jika ada tambahan mungkin dari saudara-saudara yang ada di Zoom yang dapat saya lihat, silakan. Ya, dari Om Rain mungkin, dari Papi Mami, sehubungan dengan pelajaran kita, silakan. Ya, Ibu Debbie dulu. Ya, silakan. Di-unmute dulu. Ya. Baik, terima kasih pelajaran yang begitu indah dan pelajaran yang begitu bagus buat kita, buat saya juga. Ada kesaksian pendeta dari seorang orang Advent dan terkenal. Dia sebagai pengabar Injil dan sudah banyak jiwa dia tarik. Dia memang suka kesana kemari, menolong orang, menerima siapapun yang datang, dia selalu open house. Tapi sampai sekarang pun, sejak dia berhasil, dia adalah seorang penulis buku bahasa Inggris, translate buku dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dan dia berhasil dalam penginjilan, dalam pelayanan. Jiwa-jiwa banyak yang ditarik. Hingga satu saat dia suka menerima orang. Sampai orang-orang yang dari penjara pun, yang sudah mantan Advent, yang mungkin dari penjara dibaptis, tidak punya tempat tinggal, dia tampung di rumahnya. Dia tidak mengenal siapapun itu orang, walaupun sering berantem sama istri, karena istrinya salah seorang yang suka mengkoleksi barang-barang antik kan. Jadi barang-barangnya itu suka hilang kalau dia di rumah, di omnya tidak mau pusing. Yang penting dia melakukan hal yang benar. Tapi hingga saat ini, waktu dia sudah tidak punya kerja, lalu anaknya meninggal, anak pertama meninggal, dia banyak pukulan. Padahal dia orangnya, kalau kita melihat, melebihi mungkin dari pendeta ya. Jiwa-jiwa yang dia tarik luar biasa. Tapi dia banyak yang dia kena musibah, anak meninggal, lalu kemudian harta habis, terus dia punya keluarga agak berantakan. Nah, itu kalau kadang-kadang saya suka tegur, kebetulan itu masih saudara. Saya bilang, Om, menarik jiwa boleh, tapi tidak boleh meninggalkan keluarga. Dia sering meninggalkan keluarga, kesana kemari tarik jiwa, sampai anak cuma 3. Istri ditinggal terus. Tapi yang saya mau tanyakan sini, kenapa orang sesetia gitu? Mungkin kita bilang ada yang rencana Tuhan mungkin. Tapi akhirnya dia sekarang sudah tidak punya istri, rumah pun sudah, pokoknya dia sudah tidak terurus sekarang istilahnya. Kadang-kadang orang, saya melihat, saya kasihan juga. Ada orang yang, ya itu yang dibilang pendeta. Orang tidak peduli lagi sama dia sehingga saat ini. Padahal kita harusnya mengingat dia punya apa, dia punya jasa-jasa dulu lah ya. Mungkin dia tidak menuntut untuk membalas jasa, tapi adakah dari, ya enggak usahlah dari gereja, dari siapapun, kok tidak ada yang perhatikan dia itu. Jadi saya juga kadang-kadang bingung dengan apa ya, saya bilang, oh kalau dia sering mencari Tuhan, sebenarnya apa yang terjadi? Nah itulah pendeta ya, kadang-kadang itulah yang membuat kita dilema dengan keadaan-keadaan seperti ini. Karena di mata depan kita sudah sering terjadi seperti itu. Itu aja pendeta, terima kasih. Terima kasih. Jadi ada, banyak sekali kalau mau ditanggapi ya. Tentang pertanyaan tersebut, saya tidak mengetahui tentu saja kisahnya, dan saya tidak akan mungkin pernah mengetahui kenapa
hal itu terjadi dalam saudara tersebut, dalam om tersebut ya. Tetapi yang dapat saya katakan adalah kita harus memiliki balance ya. Kalau saya lihat apa yang dikatakan oleh Ibu Debbie, bahwa dia seperti seakan-akan, saya tidak tahu, tapi seakan-akan, jadi saya tidak bisa berandai-andai tentang saudara tersebut. Tapi poinnya adalah Alkitab mengajarkan agar kita bukan hanya menjangkau orang lain, ya. Kita juga harus menjangkau anggota keluarga kita sendiri. 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-8 kita sudah tahu ya, kita mungkin sudah hafal ya. Tetapi jika ada, firman Tuhan, Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam 1 Timotius 5 ayat 8, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu dikatakan apa? Murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi saya tidak tahu, saya tidak bisa menghakimi, tetapi saya tidak sedang berbicara kepada saudara tersebut, tapi saya sedang berbicara kepada diri saya sendiri. Kalau saya mencoba untuk menjangkau banyak orang, hal yang seperti mengasihi sesama yang memang harus kita lakukan, tetapi kita tidak mengasihi anggota keluarga kita sendiri, maka ayat ini mengatakan kita seperti orang murtad ya, seperti orang murtad dan tidak beriman. Nah, itu saya cuma bisa aplikasikan kepada diri saya pribadi. Terima kasih Ibu Debbie. Ya. Baik, Om Rain, silakan. Ya. Silakan di-unmute Om Rain. Ya. Terima kasih banyak Pendeta. Ini pekabaran ini menambah lagi kepada saya sedikit pengetahuan dari apa yang saya tahu. Karena Alkitab katakan memang ada 2 jenis dosa. Yang pertama ialah pelanggaran hukum. Yang kedua terdapat dalam Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini kan berbuat baik. Jadi saya ambil ini juga dengan Matius pasal 25 ketika Raja itu datang, Yesus datang, ia akan bagi manusia itu dalam 2 kelompok. 1 kelompok domba, 1 kelompok kambing. Dan dia berkata kepada kelompok domba itu, dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terheran-heran mereka, kapan kami melihat Yesus lapar lalu kami beri makan? Kapan kami melihat Yesus di penjara lalu kami melawat? Dan seterusnya. Jadi pekabaran ini sangat penting buat saya, Pendeta, menambahkan lagi sedikit daripada apa yang saya tahu. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin ada yang lainnya, mungkin dari Papi, Mami, atau dari Ibu Simatupang. Silakan Ibu Simatupang. Pastor, terima kasih atas pelajarannya yang begitu menggugah hati saya. Hanya sepanjang malam setelah pelajaran kemarin yang saya dengar dari Pastor, saya berpikir, Pastor, di Amerika ini kita selalu ketika kita stop di lampu merah, memang kadang-kadang saya menyiapkan sedikit uang untuk mereka. Tetapi selalu timbul di hati saya mengatakan mengejudge mereka karena lapar katanya. Tapi kalau ketika saya lihat mereka tegap, saya berpikir, kamu tegap nggak bekerja. Tetapi setelah saya mendengar khotbah kemarin, pelajaran kemarin, sepanjang malam saya berpikir, kenapa saya judge dia? Apakah dia memang betul-betul lapar lalu saya tidak kasih? Inilah pastor yang menjadi beban juga sepanjang malam saya pikir-pikir. Karena setiap di lampu merah kalau saya lihat dia tegap tapi lapar, saya nggak mau kasih. Saya bilang, kamu tegap, sehat, bisa cari duit. Jadi pastor, ini saya berterima kasih memang bagaimana indah pelajaran itu kemarin ya, membuat saya semakin mengerti pentingnya mengasihi. Saya bersyukur dan tadi pagi pun saya mendoakan Pendeta Rantung yang membuat hati saya, ya saya tanya ini suami saya, kami berdoa, saya ulangi berdoa. Saya berterima kasih diingatkan, kita harus mengasihi di tempat karena saya merasa guilty. Tetapi setelah saya mendengar itu tidaklah pantas saya menghakimi mereka ketika mereka meminta. Jadi pastor, terima kasihlah sekali lagi. Dan tadi pagi saya bersungguh-sungguh mendoakan pastor yang sudah mengirimkan, Tuhan kirimkan untuk mengajar kami lebih mengasihi sesama manusia. Terima kasih Pak.
Terima kasih. Baik, ada lagi. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua Tupang, Ibu semua Tupang, khususnya yang sudah mendoakan saya. Saya sering mendoakan orang lain, tapi saya membutuhkan saudara-saudari sekalian yang terus mendoakan saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik, ada lagi saudara lainnya, Pak Mami mungkin atau lain-lainnya. Jika tidak ada yang melalui Zoom, silakan. Oke, terima kasih. Jika tidak ada, Tante Orpa, jika ada, itu yang mau ditambahkan. Jika tidak ada yang dari live stream, Dek, silakan, Dek. Tidak ada tambahan pendeta dari live stream. Oke, jika tidak ada, kita akan memasuki tentu saja bagian kedua ya, yang tidak kalah penting ya di acara ibadah kita, yaitu kita akan berdoa bersama dengan pokok-pokok doa yang dapat Anda sampaikan pada saat ini. Silakan, mungkin ada yang ingin. Ya, Om Rain, silakan Om Rain. Ya, terima kasih pendeta. Saya ini kalau tidak berhati-hati sering kehilangan keseimbangan. Jadi tadi malam saya jatuh. Dulu pernah saya jatuh juga, pernah langsung ke klinik. Ada 3 rusuk yang retak waktu ya kira-kira 2 tahun lalu. Jadi waktu saya jatuh tadi malam, Sherry angkat saya rasa sakit bagian kanan. Langsung saya ambil keputusan, ini ada rusuk yang retak. Jadi tadi pagi-pagi kami ke walk-in clinic di ronsen, dan memang ada 1 rusuk yang retak dan ada bengkak di luar, sehingga bernafas pun susah. Tapi dokter bilang kita tidak bisa bikin apa-apa, you minum saya anti sakit ya, Tylenol, dan dia kasih salep juga untuk gosok. Itu sebab tidak mungkin dia mau belah dada untuk sambung lagi itu rusuk retak, karena dulu punya juga sudah sembuh. Jadi tolong saya didoakan pendeta. Dan juga sebenarnya saya mau bicara atas nama Orpa, tapi Orpa ada nanti dia sendiri yang bicara apa yang mau didoakan. Terima kasih. Silakan Tante Orpa. Aduh, terima kasih sekali. Ini saya dapat berkat pas. Sebenarnya kemarin tanggal 26 waktu Indonesia ulang tahun saya. Tuhan telah bikin 65 tahun ya. Masih masa pensiun mission. Ya, kalau 65 tahun adalah masa pensiun mission. Dan hari ini 26 Oktober waktu Amerika hari ini. Tetapi puji Tuhan, Tuhan telah peliharakan saya lewat berbagai macam pergumulan, banyak yang tahu setelah melewati, tapi karena Tuhan yang luar biasa yang memimpin saya sampai hari ini. Dan anak-anak semua di Indonesia, cucu-cucu semua di Indonesia dalam keadaan sehat. Hanya 1 yang lagi sekolah di London juga pun dalam keadaan sehat. Jadi ini saya rasakan bagaimana Tuhan itu yang luar biasa. Pendeta doakan ya, di kesendirian di Amerika ini dengan sementara menunggu proses, kalau Tuhan berkenan ya, surat-surat belum tahu kapan datang, tetapi semua adalah waktunya Tuhan. Amin, Tante Orpa. Terima kasih. Kami akan doa. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Baik, ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, silakan Dek dari belum kedengaran Dek? Yang pertama pendeta dari Om Didi Zebedeus, katanya tolong doakan Pastor Prayitno yang sedang membangun gereja di Pegunungan Halmahera. Agak terhambat karena sedang banyak hujan sekarang. Oh, jadi doakan Pastor Prayitno ya? Ya, yang sedang membangun. Oke. Lalu dari Tante Shul tetap doakan Vivi Tumarere, pendeta. Oke. Lalu dari Kalili tolong selalu doakan silent request-nya pendeta. Oke. Dan juga dari Ibu Pendeta Paruntu dan Kak Evi ada silent request. Oke. Baik, ya. Baik, jika tidak ada lagi, saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kembali kami dapat diingatkan, kami dapat ditemplak mungkin untuk tidak melupakan siapa kami sesungguhnya, dari mana kami berasal, bagaimana saat-saat lalu kami pun membutuhkan
kekuatan dari Engkau, tapi pada saat ini biarlah kami terus memerlukan kekuatan tersebut. Perlu melihat keberadaan kami yang sesungguhnya. Gantinya membanggakan status seperti status keimigrasian yang mungkin hanya sementara, Tuhan. Karena kewarganegaraan kami yang sesungguhnya, Tuhan, bukanlah kewarganegaraan dunia ini. Biarlah kami selalu memiliki kerendahan hati dan bukan melihat diri kami yang seakan-akan lebih daripada orang lain, lebih tinggi, lebih memiliki status, lebih memiliki ini dan itu daripada orang lain. Biarlah kami selalu, Tuhan, dapat diingatkan dan dapat menjadi umat-umat Tuhan yang sesungguhnya, yang memiliki iman seperti Abraham, dan seperti juga umat-umat Israel yang telah diamarkan oleh Musa dalam kitab Ulangan untuk mengasihi orang-orang asing yang membutuhkan penyertaan, yang membutuhkan bantuan jangkauan mereka. Dan seperti yang Yesus sudah katakan bahwa pada saat kami tiba di hari penghakiman, pada saat itu Engkau akan melihat apa yang telah juga kami lakukan kepada sesama kami. Kami yang sudah mengakui sebagai umat-umat-Mu yang telah diselamatkan oleh kasih karunia. Apa artinya kami diselamatkan oleh kasih karunia tersebut, Tuhan? Terima kasih, Tuhan. Kiranya kami selalu memiliki satu kekuatan ini. Dan pada saat ini, Tuhan, hamba-Mu juga ingin berdoa bagi semua permohonan-permohonan doa yang sudah dimasukkan. Khususnya hamba-Mu ingin berdoa bagi Om Rain dan masalah kesehatannya yang terganggu sebab jatuh pada waktu yang lalu, dan kami berdoa kiranya Tuhan akan terus menjamah, memberikan kekuatan tulang rusuk yang mengalami gangguan patah, dan Tuhan akan memberikan kesembuhan. Biarlah kami rindu untuk selalu bersama-sama dengan Om Rain sehingga kami dapat memiliki nasihat-nasihat, ujangan-ujangan yang dapat diberikan oleh orang-orang tua kami ini, Tuhan. Kiranya kesehatan, kekuatan dari surga dapat menjadi bagian Om Rain, Tante Evelyn, dan juga orang-orang tua kami lainnya. Hamba-Mu secara khusus juga ingin berdoa bagi Papi dan Mami, ayah dan ibu hamba-Mu, Tuhan, yang ada di South Carolina. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Mereka akan selalu dipenuhi dengan kasih yang hanya datangnya dari Engkau, Tuhan. Sehingga mereka akan terus menjadi saluran-saluran berkat surga yang Tuhan dapat limpahkan melalui mereka kepada sesama. Hamba-Mu juga ingin bersyukur bersama-sama dengan Ibu atau Tante Orpa Ayur Baba yang pada saat ini berulang tahun yang ke-65. Tuhan mengetahui perjuangan-perjuangan kehidupannya, segala pergolakan yang terjadi dalam kehidupannya, jatuh bangun yang dialami. Tapi kami percaya dari segala sesuatu itu, dalam pergolakan jatuh bangun tersebut, kami hanya melihat tangan Tuhan yang selalu telah menuntun tangan Tante Orpa, Ibu Orpa, sehingga dia dapat selalu kuat, tetap berjalan bersama-sama dengan Engkau dengan penuh keyakinan iman yang kuat kepadamu, Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa, Tuhan, bagi umat-umat Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama pada saat ini. Hamba ingin berdoa secara khusus bagi Bapak Vence Suoth di Langowan, Tuhan, yang sudah berbakti bersama-sama, bagi keluarga Talumepa yang bersama-sama, Ibu Debbie, Ibu Eva, dan juga Saudari Loana, dan juga saudara-saudari kami lainnya, yang hamba tidak sempat sebutkan satu persatu, yang telah berbakti melalui Zoom dan juga live stream. Kau mengetahui mereka, Tuhan. Kau akan memberkati semuanya. Hamba-Mu juga ingin berdoa, Tuhan, secara khusus bagi umat-umat Tuhan yang masih dalam pergumulan kesehatan mereka. Hamba-Mu ingin berdoa, Tuhan, bagi ibu daripada saudari Susan Silvatika, Tuhan. Kami berdoa kiranya kesembuhan dapat menjadi bagiannya. Kami terus berdoa bagi kesembuhan yang lebih dapat menjadi bagian Ibu Ice Tobing. Dan secara khusus juga kami ingin berdoa bagi saudari Vivi Tomarere dengan operasi tumornya, Tuhan. Kami berdoa kiranya jangkauan surga akan menjadi bagian saudara-saudari kami ini. Saudari Ibu Ilyas Lapian yang mengalami kecelakaan waktu lalu, kiranya Tuhan akan membantu. Dan bersama-sama dengan saudara-saudari kami lainnya yang mendoakan keluarga mereka, kami ingin berdoa bagi keluarga-keluarga yang selalu mendoakan keluarga mereka. Bagi Bapak Alden, Tuhan, kami berdoa kiranya kesehatan, kekuatan dari surga dapat terus menjadi bagiannya. Bagi Tante Yeni Poluan, bagi Ibu Pendeta Paruntu, bagi Paula Carpenter, Tuhan, kami berdoa kiranya mereka akan selalu mendapatkan kesehatan, kekuatan yang pasti dari surga. Hamba juga terus berdoa bersama-sama dengan Evi dan Angel bagi sahabat-sahabat mereka seperti Geraldine Ocampo dan juga Angelina Vega. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan bukan hanya kepada Evi dan Angel, tapi sahabat-sahabat yang mereka yang telah didoakan. Dan kami juga terus berdoa, Tuhan, bagi
Saudara Didi dan keluarganya, keluarga Saudara Didi Zebedius dan keluarganya. Bukan hanya mereka selalu ingin dekat dengan Tuhan, tapi mereka juga ingin kami membawa umat-umat Tuhan yang lainnya. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Saudara Didi bagi Pendeta Prayitno dalam proses pembangunan gereja yang mungkin saat ini terhalang oleh sebab cuaca dan lain-lainnya. Tapi kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati Pendeta Prayitno dalam segala usaha-usaha pembangunan gereja yang dapat dilakukan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Ketua Rituan Lingga dan Saudari Miriam Lingga Lim, Tuhan, dalam kehidupan mereka di California, walaupun saat ini mereka berada di sana dengan pekerjaan mereka lakukan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan membantu, memberikan kekuatan, kesehatan yang pasti dari surga. Dan jika Tuhan mendengarkan, mengizinkan dan memberikan jalan keluar dari hubungan dengan rencana mereka untuk mendapatkan izin untuk bekerja sebagai perawat di New Jersey atau New York, kiranya surat izin tersebut Tuhan dapat menjadi bahagian ketua kami ini, sehingga beliau dapat kembali bersama-sama dengan kami suatu saat di New Jersey. Tapi kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan, kiranya kehendak-Mu sajalah yang menjadi bahagian Ketua Rituan Lingga dan Miriam Lingga. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Ketua Lalaki dan Ibu Lucy Lalaki Soputan, dan bersama dengan Saudari Eti dan sama saudari yang bersama-sama dengan mereka dalam kendaraan saat ini. Kiranya Tuhan menyertai dalam perjalanan mereka menuju ke California. Kiranya dijauhkanlah mereka dari mara bahaya, dari kecelakaan, masalah kendaraan, atau hal-hal yang dapat menghalangi mereka untuk tiba di California. Kiranya semuanya dihindarkan sehingga mereka dapat tiba dan dapat kembali ke New Jersey dengan tidak kurang suatu apapun, Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi anak-anak muda yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Pierce Sihotang, Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati Pierce dalam pekerjaan yang dilakukan. Tuhan sudah memberikan kekuatan kepadanya, penyertaan surga, dan kiranya penyertaan itu tidak akan pernah berakhir. Oleh sebab umat-umat Tuhan bukan hanya orang tua, bukan hanya keluarga Sihota Mokalu yang mendoakan putra mereka, tapi kami semua mendoakan sehingga keselamatan dan jalan surga bagi masa depan Pierce dapat menjadi bahagiannya. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi bagi Laura Rumbai, Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati Laura dalam kehidupannya, dalam usaha-usaha kehidupan yang dia lakukan, pekerjaannya, dalam rencana pendidikan yang dapat dia lakukan. Kiranya Tuhan memberkati Laura, sehingga anak Tuhan ini akan terus bertumbuh di dalam kasih kepadamu, dan juga pelayanan kasih juga kepada sesama, bukan hanya bagi anggota keluarganya yang ada di Indonesia, tapi Tuhan memberkati Laura dan semua yang dapat dia jangkau di tempat dia bekerja atau di mana saja. Hamba-Mu juga tidak lupa ingin doakan Saudari Jane Rononu yang ada di Philadelphia. Tuhan jamahlah Jane terus. Biarlah kekuatan surga akan selalu menjadi bagian Jane, menjadi bagian Joanne dan Ibu Shana Laloan yang ada di Indonesia dan seluruh keluarga besar. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi semua umat-umat Tuhan yang sudah berdoa, yang saat ini mungkin hamba tidak sempat sebutkan satu persatu. Bahkan umat-umat Tuhan secara khusus telah mendoakan hamba-Mu seperti keluarga Sematupang, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka yang sudah mendoakan bahkan hamba-hamba Tuhan ini. Biarlah berkat-berkat surga akan berlimpah menjadi bagian mereka, dan khususnya berkat kerohanian yang kuat akan menjadi bagian mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah bersama-sama dengan kami. Engkau sudah mendengarkan doa dan permohonan kami. Karena segala permohonan dan doa ini Tuhan telah hamba bawa Tuhan. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak dalam acara ibadah kita. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama ya. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Sampai besok. Sampai besok semua ya. Good night. Bye-bye.